pinjaman riba 100 juta. Yang ibumu pinjam dariku, hari ini adalah hari terakhir pelunasan. Kahu, semua uang ibuku terikat di pasar saham, dia sekarang masih di ICU. Bisakah Anda memberi kelonggaran beberapa hari lagi? Kelonggaran? Kamu sudah meminta kelonggaran selama setengah bulan penuh. Bosku bilang, jika hari ini kamu masih benar-benar belum bisa membayar, ikut denganku bekerja di klub malam. Di sana, mereka membutuhkan gadis semanis dirimu. Lepaskan. Coba saja kalian semua berani menyentuhnya. Dari mana datangnya anak ingusan ini? Mau sok jadi pahlawan? Ya, kau tahu siapa aku. Ching Yun, tunggu aku sebentar. Ching Yun, minumlah es plum ini dulu untuk menghilangkan rasa hausmu. Terima kasih. Aku tahu, akhir-akhir ini, kau kekurangan uang, makanya kau bekerja siang malam, mengirimkan pesanan. Uang ini adalah tabunganku belakangan ini. Ambil saja dulu. Aku tidak bisa menerimanya. Orang yang selalu baik padaku di kehidupan yang lalu, aku tidak menghargainya dengan baik. Aku menghabiskan terlalu banyak tenaga pada orang yang sama sekali tidak ada rasa cinta padaku. Dalam hidup ini, biar aku yang melindungimu. Uangnya, aku sendiri yang akan membayarkannya untuknya. Hahaha, kau sendiri yang akan membayarnya. Hanya tukang antar makanan bau sepertimu. Dengan cara apa kau akan membayarnya? Baiklah, 100 juta rupiah, keluarkan sekarang, dan bawa dia pergi. Saat ini aku memang belum bisa mengeluarkannya, tapi 10 menit lagi, aku akan memberimu 400 juta rupiah. Hahaha. Hei anak muda, bicaramu besar sekali, ya. Kau pikir kau pesulap 10 menit 400 juta rupiah? Kau pikir aku orang bodoh yang bisa engkau mainkan? Pergi. Ching Yun, seharusnya kau tidak ikut campur dalam masalahku ini. 400 juta rupiah bukanlah jumlah yang kecil. Kau tidak perlu khawatir, masalah uang, biar aku yang mencari cara. Lalu, bagaimana kita akan menyelesaikannya? 10 menit dari mana kau mendapatkan 400 juta rupiah? Baiklah, anak muda. Aku beri engkau kesempatan. Aku ingin melihat bagaimana engkau bisa mengeluarkan uangnya. Tetapi, jika kau tidak bisa memberikannya, kau harus merangkak di bawah kakiku dulu, melewatinya, kemudian kau jilati sepatuku sampai bersih. Jika tidak, Tidak masalah. Aku sudah bilang, Sunhua Teknologi bisa naik. Kemarin aku menambah investasi 30.000 lembar saham. Hari ini juga aku sudah untung 20 juta rupiah. Aku juga ikut mengejar. Ini adalah saham unggulan saat ini, pasti akan naik lagi nanti. Sunhua Teknologi setelah 5 menit akan turun. Saham yang akan aku investasikan adalah Shengda Biologi. Hahaha. Anak muda, apakah kau mengerti tentang saham? Shengda Biologi adalah industri yang sudah menurun, sudah jatuh setengah bulan, kau ini sedang mempermainkan kami, ya? aku peringatkan engkau, jangan coba-coba mempermainkanku. Dalam waktu 5 menit, jika engkau tidak mendapatkan uang itu, aku akan menghabisimu. Percaya atau tidak, itu terserah kalian saja. Setelah 5 menit, Shengda Biologi setidaknya akan naik 20%.
Baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu bermain selama 5 menit lagi. Anak muda, 5 menit sebentar lagi akan tiba. Saham ini tidak ada tanda-tanda kenaikan sama sekali. Tunggu saja sampai mati. Anak muda, mana uangnya? Uangnya mana? Aku beritahu kau, kalau hari ini aku tidak mendapatkan uangnya, kalian semua jangan harap bisa kabur. Jing Yun, bagaimana kalau kita cari cara lain saja? Jangan pikirkan aku, jangan pernah bertaruh dengan mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Jangan panik dulu. Berita baik, hari ini Shengda Biologi, berkat suntikan dana besar, telah mencapai kerjasama yang kuat dengan Jiangzhou Biologi. Diperkirakan harga saham akan meningkat drastis. Ini bagaimana mungkin kau... Aku baru kemarin menambah 30.000 lembar saham, hari ini sudah rugi setengahnya. Adik, kau hebat sekali. Lain kali kalau ada saham bagus, tolong ajak aku ya. Jing Yun, apakah ini sungguhan? Benar-benar naik? Modal 400 juta rupiah akan kukembalikan padamu sekarang. Sisa 600 juta rupiah. Itu akan kutinggalkan untuk biaya pengobatan tante. Transfer Alipay sebesar 400 juta rupiah telah diterima. Uangnya sudah kutransfer. Kalian sudah mendapatkan uangnya. Cepat pergi dari sini. Pergi, pergi. Kami akan pergi sekarang. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Siapa anak itu? Menjawab Tuan Muda Zhou, dia sepertinya orang yang sering datang ke bursa saham akhir-akhir ini. Dia tidak punya latar belakang apapun, sepertinya dia seorang kurir makanan. Menarik juga. Ambillah uang 600 juta rupiah ini. Cepatlah bawa ini untuk biaya pengobatan ibumu. Uang ini terlalu banyak. Aku tidak sanggup mengembalikannya. Kau tidak perlu mengembalikannya. Ini adalah utangku padamu dari kehidupan yang lalu. Cepatlah pergi, waktu terus berjalan. Cepatlah. Cepat. Jing Yun, bagaimana persiapan pesta ulang tahunku saat ini? Apakah sudah siap di sana? Besok, semua kerabat dan temanku akan datang. Kau adalah suami terbaik yang mereka akui. Jangan sampai ada kesalahan saat itu. Mereka semua tahu bahwa kau sangat menyayangiku. Tenang saja, semuanya sudah aku siapkan. Aku jamin keluargamu akan puas. Jangan buang-buang waktu berbicara dengannya. Sudah tahu? Aku dan sepupu ada urusan lain. Tutup saja sambungan teleponnya. Jika sampai terjadi kekacauan saat itu, lihat saja apa yang akan aku lakukan kepadamu. Chiang Meng, Zhang Hao, kalian pasangan yang licik. Semoga jamuan makan malam besok kalian semua suka. Ibu, Anda datang. Ibu, Ini hari ulang tahun Meng Meng. Sebagai ibunya, saya pasti harus datang dan duduk sebentar. Ini yang Anda sebut perayaan besar?
bahkan tidak sebanding dengan setengah ruang tamu di rumah Zhang Hao. Lihatlah Anda, perlakuan macam apa ini? Bahkan tidak ada kepiting raja. Meng Meng hanya berulang tahun sekali setahun, dan Anda menghiburnya dengan makanan murahan seperti ini. Ibu, mari minum air dulu, tenangkan diri. Makanan ini, biasanya ini yang suka dimakan Meng Meng. Semua ini dipesan sesuai seleranya. Teh apa-apaan ini? Beraninya Anda menyajikan hal seperti ini? Putri saya pasti buta mengikuti Anda. Seorang pria dewasa menjadi kurir makanan tidak akan pernah sukses seumur hidup. Benar. Jika tidak punya uang, mengapa harus bermewah-mewahan? Bukankah ini memalukan? Aura kemiskinannya terasa sekali. Bagaimana bisa dia pantas untuk Jiang Meng? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kerabat dan sahabat Jiang Meng, Anda semua pasti merasa bahwa saya hari ini mengadakan jamuan makan di sini, tidak menghormati Anda, dan merasa tidak pantas. Saudara-saudara sekalian, Anda tidak boleh salah paham. Karena menurut saya, Anda dapat makan di sini hari ini, itu karena keberuntungan besar Anda. Qing Yun, apa yang Anda katakan? Anda sudah gila ya? Tenang saja Meng Meng. Saya sudah bilang malam ini, saya akan memberikan hadiah besar untuk Anda. Pendapat mereka tidak penting, yang penting adalah kamu menyukainya saja sudah cukup. Benar? Dasar miskin, masih saja bertingkah? Memang hadiah bagus apa yang bisa kau berikan? Para hadirin, inilah hadiah istimewa yang telah saya siapkan untuk Meng Meng. Dengan cermat. Ini, Meng Meng, jelaskan padaku, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Qing Yun, apa yang kamu lakukan? Cepat matikan videonya. Kau mempermainkanku. Qing Yun, kamu. Sejak kapan kamu memasang kamera pengawas? Cepat hapus video itu sekarang. Hapus video? Sudah terlambat. Jiang Meng berselingkuh selama masa pernikahan ini. Semua buktinya sudah sangat jelas. Aku akan memastikan kamu keluar tanpa membawa apapun. Barang-barang di rumah ini, selama dibeli menggunakan gajiku, tas bermerek dan perhiasan itu, kamu tidak bisa membawa satupun. Dan kamu juga. Jika rekan kerjamu melihat video ini, apa yang akan dilakukan oleh pria terhormat? Yang disebut pemuda berbakat itu? Oh, benar. Grup keluargamu itu pasti akan gempar juga, kan? Jangan berani-berani melakukan itu. Qing Yun, berapapun uang yang kamu minta, aku akan memberikannya padamu. Jangan sebarkan video ini. Uang? Kenapa? Sekarang baru merasa takut? Tanda tangani perjanjian perceraian ini. Aku bisa mempertimbangkan untuk sementara tidak menyebarkan video ini. Tapi aku hanya memberimu 3 detik. Pilih tanda tangani atau aku akan mengirimkan video ini. Sekarang juga. 3, 2, 1. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Video ini bisa saja tidak akan saya unggah, tapi saya akan menyimpannya. Kalau kalian berdua berulah lagi, saya jamin video ini akan muncul di tempat yang seharusnya. Qing Yun, kau sungguh kejam. Meskipun saya sangat kejam, tidak sekejam kalian terhadap saya.
Jiang Meng, Zhang Hao. Ini baru permulaan. Saya akan membuat kalian merasakan jatuh dari langit ke lumpur. Soal pasar saham, itu hanyalah langkah pertama dalam balas dendam saya. Qing Yun, nama saya Zhou Jinyan. Kau pasti pernah mendengar nama saya. Orang-orang yang ada di lingkungan ini menghargai saya dan memanggil saya Tuan Muda Zhou. Tuan Muda Zhou? Tuan Muda Zhou, yaitu Tuan Muda Zhou, yang di Jalan Huanghe terkenal sebagai jenius keuangan. Konon, ia sudah masuk daftar Forbes pada usia 27 tahun, namun diakali orang, investasinya gagal, dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Anda punya pandangan yang bagus. Maukah Anda bekerja sama dengan saya? Kenapa harus saya? Anda punya pandangan bagus dan juga keberanian. Saya sangat menghargainya. Tertarik untuk mencoba? Ini adalah hasil kerja tim kami, memperkirakan bahwa harga sahamnya akan naik, tetapi kami tidak berani menentukan waktunya. Bagaimana Anda tahu waktu yang tepat? Tidak mungkin, saya harus memberitahunya bahwa saya terlahir kembali. Kan? Dulu, saya pernah mempelajari biologi Shengda. Namun, Shengda biologi ini hanyalah hidangan pembuka. Acara utama paruh kedua tahun ini adalah saham teknologi. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda Zhou pernah memperhatikan perusahaan bernama Zixin Keji. Paten algoritma kecerdasan buatan mereka akan diimplementasikan bulan depan. Saat itu saham mereka akan naik dari 10 yuan menjadi 50 yuan. Saya baru saja meminta bawahan saya untuk mengawasi Zixin Keji minggu lalu. Kesimpulan awalnya persis sama dengan Anda. Bagaimana Anda bisa yakin itu bulan depan? Soal itu, sahabat masa kecil saya bekerja di Zixin Keji, ada informasi orang dalam. Qing Yun, jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya punya modal cair 300 juta yuan, dan juga tim riset terbaik di kalangan ini. Anda punya pandangan jauh ke depan yang tidak dimiliki orang lain. Jika kita berdua bekerja sama, pasar saham paruh kedua tahun ini pasti akan kita kuasai. Di kehidupan sebelumnya, berjuang sendirian, kekurangan modal dan sumber daya, akhirnya Zhang Hao bisa mengambil keuntungan. Saat ini, Tuan Muda Zhou menawarkan kesempatan saya butuhkan dalam perjalanan balas dendam ini. Bagaimana Tuan Muda Zhou ingin kita bekerja sama? Membentuk studio. Saya akan menyediakan dana dan sumber daya, dan Anda akan menjadi operatornya. Untuk keuntungannya, saya mendapat 70%, dan Anda mendapat 30%. Kerja sama itu bisa saja, tapi untuk bagian keuntungannya, saya ingin mendapat 70%. Saya sudah bertahun-tahun di pasar saham, dan Anda adalah orang pertama yang berani menawar dengan saya seperti ini. Kita sedang bernegosiasi, bukan? Orang seperti Anda tidak boleh bekerja untuk saya, apalagi bekerja untuk orang lain. Tuan Muda Zhou, apa yang ingin Anda lakukan? Qing Yun, benar? Tuan Muda Zhou bersikeras mengundang Anda. Keahlian apa yang Anda miliki? Coba jelaskan. Mengapa menyarankan untuk berinvestasi pada saham energi? Energi tradisional hampir usang, energi baru adalah trennya. Apa Anda benar-benar mengerti pasar? Direktur Wang adalah karyawan senior di perusahaan ini. Tahun lalu ia berhasil meraup 100 juta berkat energi baru. Tapi anak ini sepertinya dia memang ingin melawannya, ya. Qing Yun ini dulunya pengantar makanan. Dia bahkan tidak memiliki latar belakang keuangan. Jangan-jangan Tuan Muda Zhou tertipu. Kami di Jinyan Ziben tidak mudah untuk dimasuki, ya. Tuan Muda Zhou menghargai Anda, tapi kami tidak akan menghargai Anda. Jika Anda tidak punya bakat,
Jangan asal bicara di Jinyan Ziben, kami. Tuan Muda Zhou, Energi tradisional dipengaruhi oleh situasi internasional, harga dinilai terlalu rendah. Namun, pekan depan OPEC akan mengumumkan pemotongan produksi, hal ini pasti akan menyebabkan kenaikan harga bahan baku. Tetapi, bahan hulu energi baru diproses menggunakan energi tradisional, pemotongan produksi pasti akan menyebabkan hal ini, kenaikan harga bahan energi baru. Saat ini, kita cuma perlu berinvestasinya pada energi tradisional. Ini adalah keuntungan bagi kedua pihak. OPEC memotong produksi, Anda punya informasi internal? Jangan-jangan Anda hanya asal bicara belaka. Saya rasa Anda hanya ingin menggunakan uang perusahaan untuk berjudi. Benar sekali. Cukup. Saya percaya King Yun. Pekan depan laksanakan sesuai rencananya, berinvestasi besar-besaran pada energi tradisional, dana diambil dari rekening pribadi saya. Jika rugi, itu adalah tanggung jawab saya. Jika untung, itu untuk kita semua. Kenapa harus begitu? Seorang anak muda ingusan, mengapa Tuan Muda Zhou begitu percaya padanya? Dua direktur ini bukan orang yang bisa dianggap remeh. Anak ini hampir pasti akan dihancurkan oleh mereka berdua. Tunggu aku di mobil. Baik. Aduh, ini dia kurir pengantar makanan kita yang rajin. Kenapa? Kamu mengantar makanan sampai ke sini? Maaf, sekarang aku tidak jadi kurir lagi. Aku bekerja di sini. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah aku dengar tahun ini. Kamu bekerja di Jinyan Ziben? Aku lebih percaya babi bisa terbang daripada percaya kamu bisa berganti pekerjaan. Meng. Buang-buang waktu saja bicara dengan orang seperti ini. Apa kau tahu apa itu operasi modal? Ayo, kami harus pergi dan bernegosiasi. Kerjasama dengan Tuan Muda Zhou dari Jinyan Ziben. Tuan Muda Zhou? Kenapa dia mau repot-repot berurusan denganmu? Tuan Muda Zhou, bukankah kerjasama yang kita bicarakan terakhir kali akan ditandatangani? Saya sudah tiba, tepat di pintu masuk. Tuan Muda Zhou adalah pria terhormat dan berwibawa. Sepertinya tidak mungkin dia akan bekerja sama dengannya, kan? Direktur Zhang, Anda datang. Sungguh, Tuan Muda Zhou yang berwajah licik. Kebetulan ada yang ingin saya tanyakan padamu. Orang ini, apakah dia staf Jinyan Ziben? Siapa? Saya tidak kenal. Oh, saya ingat. Dulu, dia pernah mengantar makanan untuk kami. Dia berani menyamar sebagai orangmu? Sungguh sangat lancang. Ayo, beritahu dia, bagaimana nasib orang yang berani menyinggungku? Dasar pengantar makanan sialan, kau telah menyinggung Direktur Zhang. Direktur Zhang adalah tamu terhormat perusahaan kami. Dia kehilangan pesanan bernilai beberapa miliar rupiah. Ganti rugi. Memangnya kau sanggup membayarnya? Sudah ku bilang, kau hanya pengantar makanan, berani menyamar sebagai orang besar. Sekarang kau terbongkar kan? Ini benar-benar memalukan. Dengar tidak, cepat pergi. Memalukan diri sendiri di tempat ini. Kau menghambat kerjasama jutaan rupiahku dengan Jinyan. Nak, jangan salahkan saya jika tidak mengingatkanmu. Jika saya menelepon sekarang, kau tidak akan pergi sendiri, tapi akan dilempar keluar oleh segerombolan orang. Aduh. Ada yang membuat masalah di pintu masuk. Ayo beberapa orang, lemparkan anak itu keluar.
Direktur Zhou, Sudah lama tidak naik mobil, saya kira terjadi sesuatu padamu. Direktur Zhou, Anda mengenalnya? Dia konsultan produk baru yang saya sewa, ada masalah. Sejak kapan manajer departemen produk berhak untuk melakukan ini? Mendiskusikan kerjasama atas nama perusahaan itu, bahkan berpura-pura menjadi saya dan menandatangani kontrak dengan orang lain? Direktur Zhou, saya salah. Ini Direktur Zhang. Direktur Zhang ingin bekerja sama saja dengan kami. Saya hanya mencari bisnis untuk perusahaan. Tuan Muda Zhou, saya yang picik ini benar-benar tidak tahu siapa yang saya hadapi. Kau berani mengaku sebagai Tuan Muda Zhou? Penipu! Jaringan modal perusahaan ayahmu hampir putus. Masih ingin bekerja sama dengan Jinyan Ziben? Saya rasa kau hanya ingin menggunakan Jinyan Ziben untuk menambal semua lubangmu itu, kan? Segera menghilang dari hadapan saya. Dan kau, Zhou Dalin, mulai sekarang, jangan lagi menjadi manajer departemen produk, ganti saja menjadi satpam. Direktur Zhou, saya salah. Sungguh Direktur Zhou. Ching Yun, ayo naik mobil. Baik. Saya salah. Saya salah. Direktur Zhou, saya salah. Lihat kan, sudah kubilang tidak berhasil. Sama sekali tidak ada pergerakan, padahal dia bilang OPEC akan mengurangi produksi. Dia pikir dia siapa? Anggota organisasi internasional, Padahal, sebelumnya dia sangat yakin. Dia benar-benar kehilangan muka sekarang. Aku sungguh tidak tahu apa yang dilihat Tuan Muda Zhou darinya. Tetapi dia hebat dalam omong besar. Betul. Harga saham Exynhau Energy perlahan naik menjelang penutupan pasar. Mari kita terus pantau. Hebat. Pengendalian pasar yang sangatlah tepat, waktu yang dipilih sangat pas. Luar biasa sekali. Luar biasa. Hebat sekali. Direktur Wang, kali ini aku hanya beruntung, ke depannya aku masih harus banyak belajar darimu. Kerja bagus. Tampaknya masalah kecil seperti ini tidak sulit sama sekali bagimu. Namun ini hanyalah langkah pertamamu untuk memantapkan diri di Jinyan Ziben. Bersiaplah, karena ada peluang besar yang sebenarnya akan datang. Peluangnya sangat besar, tetapi risikonya juga sangat tinggi. Satu langkah menuju surga, satu langkah menuju neraka. Beranikah kamu bermain besar? Lihat ini. Area penghasil minyak di Timur Tengah, ketegangan geopolitik, ada informasi akurat yang menunjukkan dalam 1 minggu akan ada insiden mendadak yang kemungkinan besar akan memengaruhi fluktuasi harga minyak mentah internasional secara drastis. Insiden mendadak. Aku ingat, itu adalah konflik bersenjata singkat yang menyebabkan harga minyak melonjak lebih dari 20% dalam waktu yang sangat singkat, lalu turun kembali dengan cepat. Peluangnya ada di jendela fluktuasi yang singkat ini. Tetapi waktunya harus tepat hingga hitungan jam, bahkan menit. Terlambat atau terlalu cepat sedikit saja, kita bisa jatuh ke jurang kehancuran. Apakah sumber informasinya dapat diandalkan? Aku telah memverifikasi silang dengan 3 jalur independen. Keandalannya melebihi 80%, tapi 20% sisanya adalah neraka. Bagaimana menurutmu? Lakukan. Ini adalah peluang emas, tapi bukan dengan long. Ini adalah permainan jangka pendek. Saat konflik meletus, lakukan short kebalikan pada titik tertinggi harga minyak. Short? Harga minyak mungkin naik saat konflik pecah. Meskipun informasi menunjukkan konflik mungkin akan mereda dengan cepat, risiko
melakukan short di awal sangat besar. Hampir semua institusi akan memilih untuk melakukan short. Justru karena semua orang ingin melakukan short, kita harus melakukan yang sebaliknya. Kita harus memaksimalkan keuntungan. Konflik kali ini akan berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Harga minyak akan turun kembali dan kecepatan penurunannya akan lebih cepat daripada kecepatan kenaikannya. Kau? Berdasarkan apa kau begitu yakin? Intuisi ditambah analisis insiden serupa secara historis. Tuan Muda Zhou, kali ini percayalah padaku. Baik, kita lakukan sesuai yang kau katakan. Aku akan memobilisasi semua dana yang bisa dimobilisasi, termasuk beberapa cadangan darurat. Qing Yun, jika kita menang kali ini, kedudukan kita di lingkaran ini tidak akan ada yang bisa menggoyahkan. Jika kita kalah, kita tidak akan kalah. Gila. Benar-benar gila. Berani-beraninya dia ngotot melakukan short selling. Di tengah berita seperti ini, Tuan Muda Zhou benar-benar sudah termakan rayuannya habis-habisan. Lihat saja nanti, dia tidak akan sadar bagaimana ia jatuh. Baguslah, sekali bersih-bersih, kita juga bisa tenang. Baku tembak terjadi di kawasan Timur Tengah. Konsultan, harga minyak melonjak tajam, posisi short kita... Tenang, lakukan sesuai rencana awal. Tim A, alokasikan 10% dana untuk posisi long. Tim B, siapkan posisi short. Qing Yun, kesehatan ibuku sudah membaik. Terima kasih atas uang yang kamu berikan waktu itu. Kedua pihak di bawah mediasi internasional sepakat untuk melakukan gencatan senjata sementara. Sekarang juga, tim B serang habis-habisan. Leverage tertinggi, short selling. Tutup posisi, tutup semua posisi. Qing Yun, kita berhasil. Keuntungan bersihnya ternyata melebihi 10 digit. Tuan Muda Zhou, ini. Ambil saja, ini memang hakmu. Pekerjaan ini dilakukan dengan sangat baik sekali. Omongan kosong di perusahaan itu bisa tutup mulut sekarang. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuan Muda Zhou. Ini baru permulaan. Dengan adanya kamu di grup Jinyan, kita pasti akan berkembang pesat. Awasi si Qing Yun itu untukku. Dia memang sedang berada di puncak popularitas. Kalau terus begini, Jinyan Ziben tidak akan lama lagi, kita tidak punya tempat lagi. Kita harus cari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Qing Yun, kamu datang. Sudah selarut ini, kenapa belum pulang? Aku beres-beres sedikit lagi. Aku ingin lebih sering lembur, bekerja sedikit lebih lama lagi, supaya aku bisa segera melunasi utang itu. Tidak perlu dilunasi. Akhir-akhir ini, aku memenangkan pertarungan besar. Uang segitu kamu simpan saja. Mana boleh begitu? Perutku sudah lapar lagi. Apa masih ada makanan di toko kita? Ah, ada. Tunggu sebentar. Aku panaskan untukmu.
Qing Yun? Qing Yun? Kamu tidak tahu? Sebenarnya, sejak kita masih sekolah, aku sudah sangat menyukaimu. Perjalanan tamasya waktu itu, aku berusaha sekuat tenaga menyelamatkanmu dari reruntuhan batu, tapi pada akhirnya, yang mendampingimu justru Jiang Meng. Mungkin ini memang takdir. Ahau, menurutmu, bagaimana Qing Yun bisa mengenal tokoh besar dari Jalan Huanghe, Tuan Muda Zhou? Sialan, mana aku tahu. Aku sudah sangat malu waktu itu. Dulu saat aku menikah dengannya, kenapa aku tak pernah dengar ia sebutkan itu? Bagaimana dia bisa tiba-tiba kenal dengan tokoh besar sekelas itu? Coba katakan padaku, apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku? Itu hanya kebetulan. Memangnya kenapa? Hanya mengandalkan dia seorang, berpikir untuk mendapatkan pijakan di Jinyan Ziben? Mustahil. Aku hanya perlu sedikit siasat, dan aku bisa membuatnya pergi dengan patuh. Benarkah? Memang Kak Hao yang... Siapa? Lindsay. Gawat. Ingin menyelamatkan wanitamu? Bawa uang tunai sebesar 20 miliar rupiah, datang ke gudang sendirian. Kakak Qing Yun? Uangnya sudah kubawakan untuk kalian. Cepat lepaskan dia. Jangan berikan padanya. Jangan berikan padanya. Lepaskan dia. Kamu baik-baik saja? Kakak Qing Yun, kamu tidak boleh memberikan uang itu kepada mereka. Uang itu kamu dapatkan dengan susah payah. Aku sungguh tidak sebanding dengan semua itu. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Uang bukan masalah. Kita harus cepat-cepat pergi. Berani main-main denganku. Tangkap dia. Anak muda, kamu cari mati ya? Apa kamu pikir kami mudah dipermainkan? Mana uangnya? Kalau hari ini aku tidak dapat uangnya, kalian berdua jangan harap bisa keluar dari sini. Kakak Qing Yun. Pukul dia. Jangan pukul dia. Jangan pukul lagi. Jangan pukul. Kakak Qing Yun. Anak muda,
Kamu belakangan ini sangat sombong ya. Apa kamu tidak tahu kamu menghalangi rezeki orang lain? Ada orang yang tidak suka padamu, tahu tidak? Siapa yang menyuruhmu datang? Sebaiknya kamu tahu diri, tinggalkan Jiangsu. Ci. Kalian semua komplotan penjahat. Kalau begitu, matilah kamu. Jangan. Tuan Muda Zhou, mengapa Anda datang? Anda sudah menyelesaikannya? Menghadapi beberapa pengecut ini, masih bisa. Anda. Saya juga terpaksa. Saya menerima uang untuk menyelesaikan masalah orang. Siapa yang menyuruhmu? Apa kau tahu ini tindak kriminal? Saya memiliki tanggungan orang tua dan anak-anak. Saya tak bisa bicara. Saya masih ingin hidup lebih lama. Kembali dan beritahu orang yang menyuruhmu. Orang yang mengusik milik Zojinyan harus membayar harganya. Jika lain kali aku bertemu denganmu lagi, situasinya tidak akan semudah ini. Cepat pergi. Saya pergi sekarang. Tuan Muda Zhou, menurut Anda, selain Anda, siapa lagi yang tahu bahwa saya mendapatkan 20 miliar rupiah? Lebih baik, kita pasang umpan panjang untuk memancing ikan besar. Keparat, melakukan hal sekecil ini saja tidak becus. Kalian semua tidak berguna. Zhou, Tuan Muda Zhou, Anda mencari saya? Saya punya laporan survei di sini. Tolong Anda lihat saham ini. Bagaimana? Ada masalah? Tidak ada masalah. Saya akan memeriksanya lagi dengan cermat. Baik, kalau begitu Anda lihat perlahan. Setelah selesai, kirimkan kepada saya. Baik. King Yun, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah yang lalu. Saya akan bantu Anda menjelaskannya secara tuntas. Akhir pekan ini, hadiri pesta untuk saya. Pada waktu yang lalu, investasi Jinyan meraih kemenangan besar. Mereka semua ingin melihat penasihat di sisi saya ini. Itu suatu kehormatan bagi saya. Berdandanlah yang rapi. Ingat untuk membawa pasangan wanita Anda. Qingyun, Sini. Ini untukmu. apa ini? Saya tidak tahu apakah kamu suka atau tidak, buka dan lihatlah. Wah, indah sekali. Tapi ini terlalu mahal, saya tidak bisa menerimanya. Terima saja, karena saya punya permintaan darimu. Permintaan apa? Akhir pekan ini, maukah kamu menemaniku menghadiri sebuah pesta koktail sebagai pasanganku? Maukah? Saya? Ayo. Coba semua pakaian ini. Ini direktur uang kami. Qingyun. Halo. Zhang Hao.
Lihatlah penampilannya yang seperti orang kaya baru itu. Kalung berliannya pasti palsu. Barang tiruan kelas 1. Oh, Direktur Lee. Anak muda yang berbakat, anak muda yang berbakat. Saya keluar sebentar ya. Tuan Muda Zhou, sudah lama membicarakanmu. Melihatmu lebih baik daripada hanya mendengar cerita. Sungguh, seorang pria yang tampan dan berbakat sangat luar biasa. Halo. Astaga. Bukankah ini koleksi H yang belum secara resmi dijual ke publik? Katanya, ini hanya diberikan kepada pelanggan VIP. Benarkah? Saya tidak terlalu mengerti soal ini. Apakah itu pacarmu? Dia benar-benar peduli padamu ya. Punya kemampuan dan baik padamu. Zaman sekarang, bertemu pria berkualitas seperti itu harus dipertahankan loh. Bukankah itu Lindsay? Wah, bukankah ini Lindsay? Beberapa hari yang lalu masih menjadi kasir di minimarket, seorang pekerja rendahan yang terlihat lusuh. Kenapa? Sekarang ia sudah menjadi orang penting dan bergengsi? Kak Jiang Meng, kamu belum pernah memakai gaun desainer kelas atas kan? Belum pernah memakai kalung desainer kelas atas kan? Semua barang ini terlihat murahan saat kamu kenakan. Jangan-jangan ini barang palsu? Apakah itu barang tiruan yang berkualitas? Coba katakan saja, berapa tahun yang kamu habiskan untuk menabung demi membelinya? Setelah melewati waktu bertahun-tahun, kamu masih tidak memiliki kemajuan sama sekali. Pria yang sudah kubuang, kamu masih memujanya. Seolah itu harta karun yang sangat berharga. Coba pikirkan lagi, tempat semewah ini, apakah pantas orang tak berguna sepertimu masuk? Kak Jiang Meng, aku ingat. Sepertinya Kak Qing Yun mengusirmu tanpa memberimu sepeser pun. Kamu adalah orang yang disingkirkan, benar kan? Kamu berani menuduhku. Kamu pikir kamu siapa? Berani menyentuhnya? Qing Yun, gaun adibusanaku, kamu kotori, memangnya kamu sanggup menggantinya? Wah, aku benar-benar tidak menyangka ini adibusana. Memangnya kamu tahu apa sih? Kamu hanya kurir makanan, apa kamu pernah melihat apa itu adibusana? Pakaianmu ini pasti hanya sewaan, kan? Lalu kenapa kalau sewaan? Lalu kenapa kalau beli? Kalau boleh aku katakan padamu, orang sekelasmu sebaiknya jangan coba masuk ke kalangan elit. Ini tidak cocok untukmu. Lebih baik, kamu segera kembali, mengantar makanan. Jika tidak, kalau terlambat, kamu bisa kena ulasan buruk loh. Apa penasihat misterius yang melegenda itu ternyata hanya seorang kurir makanan? Ya ampun, kenapa Direktur Zhou menerima sembarang orang masuk ke Jinyan Ziben? Standarnya terlalu rendah, ya. Tetapi ku dengar, orang ini beberapa hari lalu membantu Tuan Muda Zhou mendapat untung bersih beberapa ratus juta rupiah. Benar tidak? Itu hanya sensasi saja, ya. Mana mungkin seajaib itu? Wah, siapa ini? Berpakaian seperti ini tetap tidak bisa menutupi aura kemiskinanmu. Hei, memangnya kenapa kalau masuk Jinyan Ziben? Kamu tetap saja pekerja biasa yang tidak penting. Kamu pikir dengan begitu kamu bisa melompati kelas sosial? Hahaha. Kalau tidak punya uang, jangan bermain saham, jangan keluar, dan mempermalukan dirimu sendiri. Lebih baik kamu pulang dan mengantar makanan saja. Ku beri kamu waktu 3 detik. Berlutut, dan bersihkan rok pacarku sampai bersih. Jika tidak, dengan sekali telepon dariku saja, aku bisa membuatmu bangkrut dalam sekejap mata. Kamu percaya tidak? Baiklah. Aku sangat ingin tahu bagaimana caramu membuatku bangkrut dalam sekejap. Wah, ayah datang tepat waktu. Ini dia anak itu. Kau tunggu saja, kau tamat. Ayahku adalah bandar saham besar. Hanya dengan sedikit manipulasi, dia bisa membuat perusahaan kecilmu yang buruk itu bangkrut dalam sekejap. Itu Tuan Qing Yun ya? Anda siapa?
Kenapa ayah memukulku? Memukulmu, kau tidak tahu diri. Cepat kemari. Kau berlutut dan minta maaf. Apa? Kau berani-beraninya menabrak orang kepercayaan Tuan Muda Zhou. Kau tahu siapa dia? Dia adalah orang yang beberapa waktu lalu manipulator saham misterius itu. Minggu lalu, dia menghasilkan untuk Direktur Zhou. Ia berhasil meraup lebih dari 1 miliar hanya dalam seminggu. Tidak, ayah. Anda salah paham. Dia pengantar makanan. Anak durhaka, tutup mulutmu. Kau tahu seberapa besar kekuatan latar belakang dan modal yang dimiliki oleh Ni Feng. Kekuatan 5 kali lipat dari Hong Yuan pun belum sebanding. Apa? Apa? Hanya dalam beberapa hari, bagaimana dia bisa menggandakan asetnya? Ini tidak mungkin. Kau anak durhaka. Minta maaf. Maafkan saya. Suaranya lebih keras. Maafkan saya. Tuan King Yun, Anda orang besar, mohon jangan masukkan ke hati masalah kecil ini. Maafkan anakku kali ini. Aku akan kembali dan mendidiknya dengan sangat baik. Sudahlah. Hubungan di antara kita sudah lama berakhir. Qing Yun yang dulu sudah mati. Aku yang sekarang dengan kamu, Jiang Meng. Dan juga keluarga Zhang sudah tidak ada sangkut pautnya lagi. Hormatilah dirimu sendiri. Jika di kemudian hari, kalian berani membuat masalah lagi dan menggangguku lagi, maka jangan salahkan aku jika aku tidak segan-segan. Qing Yun, dalang dibalik penculikan Lindsay, sudah terungkap. Siapa? Ternyata putra sulung dari Hong Yuan Shangmao, Zhang Hao. Kenapa dia? Kak Hu sendiri yang mengatakannya. Meskipun ini sedikit berbeda dari dugaan kita pasti tidak akan membiarkannya lolos. Kita akan membalasnya setimpal. Itu terlalu ringan untuknya. Jika memukul ular, pukul kepalanya. Tuan Muda Zhou, tolong putuskan aliran kas mereka, lalu kita mulai langkah berikutnya. Mudah saja. Hanya butuh satu panggilan telepon saja. Direktur Zhang, gawat. Semua klien besar kita tiba-tiba membatalkan semua pesanan dan menghentikan pembayaran. Semua proyek kita harus dihentikan. Anak durhaka, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Sekarang arus kas perusahaan terputus. Dan kamu juga menyinggung orang kepercayaan Tuan Muda Zhou. Apa yang kamu lakukan di balik semua ini? Qing Yun, pasti Qing Yun yang melakukannya. Aku tidak peduli siapa. Segera bereskan ini. Jika tidak, kamu keluar dari keluarga Zhang. Kenapa kamu datang lagi? Qing Yun, aku salah. Aku benar-benar salah. Zhang Hao bukan manusia yang baik. Setelah dia merebutku darimu, tapi kemudian dia tidak menghargaiku. Dia memukulku, memakiku, memanfaatkanku. Hanya kamu yang selalu kucintai di hatiku. Benarkah? Qing Yun, ini salahku. Dulu kau sangat mencintaiku. Aku yang tidak tahu cara menghargainya. Aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi. Satu kesempatan, ya. Melihat pencapaianmu hari ini, aku benar-benar turut bahagia untukmu. Kau merasa aku kaya raya baru-baru ini, maka kau mencariku? Tidak, bukan begitu. Aku benar-benar mencintaimu. Qing Yun, aku baru menghargai setelah kehilangan. Mari kita mulai lagi dari awal, ya. Aku tahu kau masih mencintaiku seperti dulu. Ah, tidak. Kali ini giliranku.
Aku akan memasakkan makanan untukmu, menunggumu pulang, ya? Yang kau katakan, benar atau bohong? Sungguh-sungguh. Jangan bersama wanita itu, ya? Dia tidak pantas untukmu. Kau lupa saat SMP. Siapa yang menyelamatkanmu dari tanah longsor? Apa kau bahkan tidak peduli lagi dengan masa lalu? Tampaknya, Kak King Yun masih belum bisa melupakan Kak Jiang Meng. Semua yang terjadi di pesta itu, anggap saja itu mimpi Cinderella. Kehidupan yang ada di depan mata, itulah yang nyata. Qing Yun, jangan terlalu lelah. Pelan-pelan saja. Baik. Qing Yun, kamu terlihat sangat lelah akhir-akhir ini. Biar aku pijat, santai saja. Ah, tidak usah. Aku sangat lelah ini. Aku akan istirahat dengan baik dulu. Sayang, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Tak kusangka anak itu, King Yun, pada akhirnya tidak dapat menolak godaan dari wanita cantik. Suamiku, kali ini, kamu mau memberiku hadiah apa? Pilih saja tas edisi terbatas manapun yang kamu mau. Tas? Itu tidak menarik lagi. Kali ini, aku menginginkan kalung berlian yang ada di leher Lindsay itu. Kalau yang itu, tunggu sampai aku bangkit lagi. Aku akan memberimu yang lebih besar. Qing Yun si bodoh ini adalah anugerah besar dari Tuhan untukku. Selama kali ini aku bangkit lagi, semua masalah arus kas akan terselesaikan. Ahau, lalu, kapan kita akan menikah? Tenang saja, setelah aku bangkit lagi, aku akan memberimu pernikahan abad ini yang megah. Aku akan menginvestasikan semua dana yang bisa digunakan. Qing Yun, kali ini riwayatmu tamat. Lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu. Naik, terus naik. Sepertinya King Yun ini belakangan memang punya kemampuan. Saham ini benar-benar menjanjikan. Hebat macam manapun, tetap saja dia berhasil kau taklukkan. Kita tinggal menunggu keuntungan berlipat ganda, rumah mewah, kapal pesiar. Semua pasti akan kita miliki. Kau tunggu saja untuk menikmati kekayaan ini. Ini bagus sekali. Aset kita sebentar lagi akan mencapai ratusan juta. Sekarang, saatnya untuk bertindak, bukan? Ya, si bodoh Zhang Hao itu, berikan saja kabar burung kepadanya, tidak disangka, persis seperti yang kuduga. Tidak kusangka, strategimu ini memang berhasil. Ini baru permulaan. Sudah kubilang, selama dia berbuat ulah lagi, aku tidak akan membiarkannya. Kenapa bisa begini?
Ini tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Dasar anak durhaka, apa yang sebenarnya kau lakukan? Keluarga Zhang hancur total di tanganmu. Sebenarnya ada apa ini? Kau sudah ditipu orang, apa kau tidak sadar? Habis, semua hancur lebur. Wah, bukankah ini Tuan Muda Zhang sedang tertimpa musibah? Pergi. Kau siapa sialan? Kau datang ke sini hanya untuk menertawakanku? Kau tidak mengenalku, itu tidak masalah. Kau pasti tahu mengapa King Yun membalas dendam padamu, kan? Apa maksudmu? Dia membalas dendam padaku karena aku merebut istrinya? Hahaha, sungguh kekanak-kanakan. Apakah istrimu yang hatinya mudah berpaling itu bisa menarik perhatian King Yun? Kau menculik Lin Si dan melanggar larangan besar King Yun. Aku tidak. Kau menjebakku. Hahaha. Nasi sudah menjadi bubur, apapun yang kau katakan sudah terlambat. Siapa suruh kau itu bodoh sih? Kau sekarang tidak punya apa-apa lagi, kau hanya bisa bergantung padaku. Karena kita punya musuh yang sama, bernama King Yun. Mengapa kau menghindariku? Kurasa sebaiknya kita tetap menjaga jarak. Bagaimanapun juga, Bagaimanapun juga, apa? bukankah kau dan Kak Jiang Meng sudah berbaikan? Kau sudah tahu? Gadis bodoh, itu semua hanya pura-pura. Pura-pura? Benar, aku berpura-pura berbaikan dengannya dan menyebarkan berita saham palsu kepada mereka. Perusahaan tempat Zhang Hao berinvestasi sudah bangkrut, aku sudah mengakuisisinya. Sungguh? Aku bersumpah. Gadis bodoh, kenapa kau tidak memberitahuku? Qing Yun? Qing Yun? Dengan kekuatan yang dimilikinya, mungkinkah dia bisa menarikku keluar dari tumpukan batu? Wanita itu, Lin Si, badannya kecil, tapi kekuatannya tidak kecil. Aku juga tidak tahu bagaimana dia berhasil menarikmu keluar saat itu. Kau masih berencana terus menyembunyikannya dariku? Selama bertahun-tahun ini, kau selalu diam-diam menjagaku, memperhatikanku. Setiap kali kau melihat, aku merawat. Jiang Meng, hatimu pasti tidak enak. Tapi kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Bukannya aku takut mengganggu kebahagiaanmu dengan Kak Jiang Meng? Itu bukan kebahagiaan. Lin Si, kebaikan yang kuberikan padanya sepenuhnya, karena aku mengira dialah yang menyelamatkanku. Tidak peduli seberapa jauh dia bertindak, aku bisa mengalah padanya, tapi cinta itu seharusnya untukmu. Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti sudah menderita sekali. Aku hanya tidak tahu, apakah sekarang sudah terlambat untuk menebusnya kepadamu. Lin Si, menikahlah denganku.
Iya, Dalam hidup ini, aku pasti akan memberimu kebahagiaan terbesar. Direktur Wang, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ching Yun berani sombong begini karena dia didukung oleh Tuan Muda Zhou. Jika Tuan Muda Zhou jatuh, maka King Yun akan seperti ilalang tanpa akar, tidak akan menjadi ancaman apa-apa, dan mudah dicabut. Kau, apa maksudmu? Saya sudah bertahun-tahun di Jinyan dan tahu banyak hal tentang Tuan Muda Zhou. Dia punya ganjalan di hati, sebuah proyek investasi yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Itu adalah keinginan ayahnya. Proyek apa? Katakanlah itu padaku. Kita bisa bekerja sama, gunakan proyek ini, dan seret mereka berdua ke neraka. Tuan Muda Zhou, ini adalah laporan analisis data terkait yang baru saja saya kumpulkan. Datanya benar-benar sempurna, prospeknya menggiurkan. Anda bisa melihatnya. Proyek perusahaan Hao Han ini adalah proyek yang sangat diharapkan ayah sebelum beliau berpulang. Apakah sekarang saatnya untuk melakukannya? Tuan Muda Zhou, ini adalah kesempatan langka yang tak boleh dilewatkan. Kita harus melakukan investasi besar-besaran. Saya bisa menjaminnya. Dengan jabatan saya, pasti untung besar. Dokumen ini semakin detail, semakin meyakinkan, semakin baik. Kita harus membuat Tuan Muda Zhou percaya pada potensi proyek ini. Baik. Perusahaan Hao Han terjerat dalam penipuan, teknologi dan akuntansi, dan telah disegel. Tuan Muda Zhou dari Jinyan Ziben Jalan Huanghe karena kegagalan investasi mengakhiri hidupnya di usia 27 tahun. Tuan Muda Zhou, jangan berinvestasi. Tuan Muda Zhou, jangan berinvestasi. Proposal ini dibuat dengan sangat rinci, kelihatannya memiliki kelayakan yang sangat tinggi. Mengapa tidak boleh diinvestasikan? Proyek ini kemudian terbukti palsu, hanya menipu tanpa modal. Modal yang diinvestasikan bukan hanya akan hilang tak bersisa, tapi juga merupakan pemicu langsung kebangkrutan dan kematian Tuan Muda Zhou di kehidupan yang lalu. Tuan Muda Zhou, tidak bisa, proyek ini benar-benar tidak boleh diinvestasikan. Ching Yun, apa maksudmu? Sejak kau masuk perusahaan, kau selalu menentangku. Apakah kau meragukan penilaianku atau memiliki niat buruk? Semua data proyek ini sudah diverifikasi. Benar, tidak mungkin karena kau berhasil 2 kali, lalu kau menyangkal segalanya, kan? Proyek ini, kami semua sudah melihatnya, dan kami semua merasa ini sangat bagus. Sehebat apapun dirimu sendirian, bisakah kau melawan semua pemegang saham perusahaan? Semua data ini bisa dipalsukan. Lagi pula, arus kas mereka memiliki masalah besar. Menurutku risikonya sangat tinggi. Jangan-jangan kau menghalangi Tuan Muda Zhou mengembangkan proyek baru? Apakah semua dana itu kau pindahkan ke anak perusahaanmu dan hanya di saat situasi sulit kau bersikap baik? Ambisimu benar-benar tidak kecil. Seorang pengantar makanan bisa mencapai posisi hari ini saja sudah sangat bagus. Kebetulan menang 2 kali, lalu menganggap dirinya dewa saham. Kau sama sekali tidak mengerti Tuan Muda Zhou. Tuan Muda Zhou, kau tidak boleh terlalu pilih kasih. Kau begitu mempercayainya, menghargainya, apakah kau tidak takut suatu hari nanti dia akan memulai bisnis sendiri? Apa yang kita bicarakan sama sekali berbeda. Lalu, hal apa yang Anda maksud? Sudah,
Jangan coba membujukku lagi. Keputusanku sudah bulat. Aku akan mengambil dananya, dan aku akan mempertaruhkan segalanya. Ini adalah keinginan terakhir ayah. Aku harus memenuhinya. Apa? Tuan Muda Zhou, Anda tidak boleh bertindak gegabah. Apakah tragedi ini ditakdirkan untuk terulang kembali? Jenius dari Jalan Huanghe, Tuan Muda Zhou, ternyata dikalahkan olehku. Sekarang, seluruh dana Jinyan Ziben ada di tanganku. Dia tamat dan tidak akan bisa bangkit lagi. Mari, selamat untuk Direktur Wang yang telah menyingkirkan lawan berat. Selanjutnya, urusan dengan orang sepele seperti King Yun, serahkan padamu untuk diselesaikan. Aku yakin tanpa Tuan Muda Zhou, masa akhirnya telah tiba. Serahkan saja padaku, aku sudah lama ingin membereskannya. Siapa? Direktur Wang, apakah Anda tidak terlalu cepat bergembira? Ikut kami sekarang. Direktur Zhou sedang menunggu Anda. Lepaskan. Kalian baik-baik saja? Bagaimana, Direktur Wang? Masih sehat-sehat saja ya? Aku mengecewakanmu. Bukankah seharusnya aku sudah melompat dari gedung? Direktur Wang, trik ini bagus. Ternyata kamu selalu menyembunyikan niat buruk. Sudah lama ingin menghancurkan Jinyan, kan? Kau memfitnah. Tertangkap basah, apalagi yang bisa kamu katakan? Tuan Muda Zhou, coba lihat ini. Paten teknologi inti perusahaan Haohan hampir persis sama dengan paten yang diajukan oleh perusahaan kecil asing 3 tahun lalu. Sekarang perusahaan itu sedang menuntut mereka. Dan ini, kontrak klien utama mereka juga palsu. Benar-benar mereka. Mereka berani menipuku seperti ini? Tuan Muda Zhou, aku baru saja menerima kabar. Direktur Wang dan Direktur Liu diam-diam menjual saham investasi mereka di Jinyan dan berencana setelah proyek ini diinvestasikan besar-besaran, mereka akan segera mengundurkan diri dan pergi ke luar negeri. Tempatkan orangku untuk mengawasi mereka. Aku akan temani mereka memainkan drama ini sampai selesai. Ternyata, kalian sedang berakting. Bagaimana? Aktingku lumayan kan? Kalau tidak berakting, bagaimana aku bisa memancing kalian ikan besar yang berkhianat dari dalam? Aku tidak terima. Apa yang tidak kamu terima? Kenapa kamu di usia yang sangat muda sudah dijuluki sebagai jenius finansial Jalan Huanghe? Kenapa ayahmu menyerahkan Jinyan Ziben kepada anak kemarin sore sepertimu? Sementara aku bekerja keras seumur hidup, tapi masih hanya menjadi seorang direktur? Itu karena kemampuanmu jauh lebih rendah daripada ambisimu. Dan kau, dasar pengantar makanan sialan, kenapa begitu kamu muncul, kamu langsung mendapat penghargaan dari Tuan Muda Zhou? Apa kekuranganku darimu? Hatimu busuk. Direktur Wang, seseorang yang mengandalkan cara curang, tidak akan bisa melangkah jauh. Dan juga kau, Zhang Hao. Qing Yun, Direktur King, maafkan aku kali ini. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua Direktur Wang yang menyuruhku melakukannya. Aku hanya memalsukan dokumen saja. Kau? Tolong, demi Meng Meng, maafkan aku kali ini. Kalau kau tidak menyebut dia, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Direktur King, maafkan aku kali ini. Aku seharusnya tidak menggodanya. Mohon jangan membesar-besarkan masalah sepele ini. Bebaskan aku kali ini.
Dasar pecundang, bagaimana aku bisa bekerja sama dengan orang sepertimu? Drama saling menjatuhkan ini, lebih baik kalian tampilkan di depan polisi saja, bahwa mereka pergi dan serahkan ke pengadilan. Tidak, Direktur Ching, maafkan saya kali ini. Direktur King, Direktur Ching, Direktur Ching. Ching Yun, untung saja ada kamu kali ini. Kalau tidak, Jinyan, aku tidak tahu akan bagaimana jadinya. Tuan Muda Zhou benar-benar memiliki mata yang tajam. Anda adalah mentor saya. Ching Yun. Ching Yun, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya tahu kamu masih punya perasaan padaku. Kita mulai lagi ya. Saya bisa lebih lembut dan penuh perhatian daripada Lindsay. Jiang Meng, setiap gerakanmu sekarang membuat saya merasa sangat jijik. Tolong jaga harga dirimu. Kalau tidak, saya akan panggil petugas keamanan. Apa kamu tidak peduli lagi dengan masa lalu kita? Hubungan kita sudah berakhir sejak kamu menginjakkan kaki di mobil Zhang Hao. Masa depanmu, kamu hancurkan sendiri. Jalani hidupmu dengan baik. Berita terbaru dari stasiun ini, Tuan Ching Yun, bintang baru di dunia keuangan, berhasil mengakuisisi kapital Hongshan, memimpin Jinyan Ziben menjadi grup nomor 1 di dunia keuangan. Seharusnya semua ini milikku. Berdiri di sini hari ini, sebagai pendamping Ching Yun sejak awal dan menjadi saksi kesuksesannya, saya secara resmi mengumumkan ini, pendirian Yayasan King Yun secara resmi. Tindakan kebaikan bagi generasi muda ini jauh lebih menyentuh hati saya daripada pencapaian bisnis apapun. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan Presiden Investasi Nifeng, Ching Yun. Selanjutnya, mari kita persilakan Presiden King Yun untuk berbagi kepada kita semua tentang rahasia kesuksesannya. Saya berterima kasih sekali kepada pasar saham ini yang penuh peluang dan tantangan. Dia lebih seperti dewan yang sangat tegas namun adil, mengajari saya rasa hormat dan ketekunan melalui naik turunnya. Menurut saya, investasi tersukses kita tidak hanya sekadar menangkap saham terbaik, melainkan tidak pernah menyerah pada kepercayaan yang kita miliki dan pada ketekunan mengejar impian. Saya mulai dari mengendarai sepeda motor listrik saat mengantar makanan, hingga hari ini saya berdiri di sini. Saya tidak punya banyak pengalaman sukses yang rumit. Saya hanya bersyukur atas 2 hal. Hal pertama ini adalah bertemu dengan mentor yang hebat seperti Tuan Muda Zhou, sekaligus seorang teman yang merupakan pembimbing. Hal kedua adalah aku juga bertemu dengan seseorang yang bersedia menungguku pulang dan mau menghangatkan makanan untukku. Kamu memiliki pandangan yang bagus dan juga keberanian yang luar biasa. Aku sangat menghargaimu. Apakah kamu tertarik untuk bermain-main sebentar? Uang ini adalah hasil tabunganku baru-baru ini. Ambil dan gunakanlah dulu. Dalam hidup ini, aku pasti akan memberimu kebahagiaan terbesar. Perjalanan yang kulalui ini penuh pasang surut, persis seperti grafik K-Line. Berkat tempaan di pasar saham, aku belajar untuk menghormati pasar dan juga membuatku mengerti pentingnya menghargai orang-orang di sekitarku. Dalam kehidupan kali ini, aku akhirnya berhasil membalikan keadaan
dan melindungi orang yang benar-benar layak dihargai.